Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evitri Utami dari SMP Negeri 251 Jakarta. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata berupa penyebaran pemahaman tentang topik 1, yaitu Merdeka Belajar dari platform Merdeka Mengajar. Pada modul pertama ini, dengan tema Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, yang akan kita pelajari pada modul 1. Apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Lalu, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Sebagai contoh, saat ini kita berada pada era digital. Hal ini juga merambah pada dunia pendidikan. Hampir semua hal dalam dunia pendidikan menggunakan aplikasi dan platform digital. Mau tidak mau, sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan tersebut. Pendidik harus terus update ilmu, terutama tentang perkembangan IT dan komunikasi digital. Apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, harus terus mengembangkan diri baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan, agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan kedepannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Agar anak memiliki bekal untuk bisa survive melanjutkan kehidupannya. Sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini didengung-dengungkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Selanjutnya modul kedua. Yang akan kita pelajari pada modul kedua yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya adalah sudah, namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hinggalah menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas, agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Lalu tentang pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Selanjutnya, menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Selanjutnya di modul ketiga,
Yang akan kita pelajari pada modul ketiga adalah kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Penjelasannya begini. Pertama, kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kedua, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. 3. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sebagai pendidik, dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Seorang pendidik harus memahami asas trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Asas trikon yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya, tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Asas trikon yang kedua adalah konvergeni. Maksudnya, pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik, sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Asas trikon yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Modul keempat. Yang akan kita pelajari pada modul keempat yaitu tentang budi pekerti, teori konvergensi, dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan ke murid. Kemudian, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Terakhir, modul kelima. Yang akan kita pelajari pada modul kelima yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Pertama, selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Kemudian sistem among. Sistem among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangunkarso
Berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani. Berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Kemudian peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Demikian aksi nyata dalam penyebaran pemahaman topik pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Diambil referensi dari pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.